Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tebila Mansyah, NIM 105200188. Saya mahasiswa UIN STS Jambi, program studi ilmu pemerintahan. Baiklah, saya akan menjawab tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Soal yang pertama, jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih prodi ilmu pemerintahan UIN STS Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Jawabannya, tujuan saya memilih ilmu pemerintahan yaitu untuk mempelajari bagaimana cara menjalankan Undang-Undang Dasar dengan baik dan bagaimana cara menerapkannya di dalam lingkungan bermasyarakat. Jadi, dengan cara saya belajar ilmu pemerintahan ini, saya akan tahu bagaimana cara berpemerintahan dengan baik yang sesuai dengan undang-undang. Motivasi saya menempuh program studi ilmu pemerintahan ini yaitu saya ingin mempelajari bagaimana cara menjadi seorang pemimpin dengan baik yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Soal yang kedua, salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa prodi ilmu pemerintahan, serta berikan contoh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar saudara. Uraikan dengan sangat jelas. Jawabannya, pendapat saya tentang hukum dalam suatu definisi yang merupakan suatu tata cara atau suatu peraturan yang dibuatkan untuk manusia di dalam menjalankan kehidupannya, di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, dan digunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap tingkah laku manusia di dalam lingkungan bermasyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai di dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh negara kita. Gunanya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa ilmu pemerintahan yaitu untuk memberikan pengetahuan atau untuk memberikan tambahan ilmu tentang mengenai peraturan perundang-undangan serta menambahkan bekal bagi mahasiswa yang telah selesai mempelajari menambahkan bekal bagi mahasiswa yang mempelajari tentang pemerintahan. Kalau mereka sudah selesai menjalankan studinya masing-masing dan mereka pun masuk ke dalam dunia pekerjaan maupun dunia berwirausaha, dan menambahkan wawasan tentang bagaimana cara menjalankan atau cara menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan undang-undang di dalam dunia pekerjaan atau berwirausaha. Contoh hukum tertulis yaitu aturan berkendara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Contoh hukum yang tidak tertulis yaitu membungkukkan badan saat kita berjalan, melewati orang yang lebih tua atau melewati perkumpulan orang banyak seperti majelis pengajian dan seperti di masjid dalam melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Soal selanjutnya,
uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dengan memberikan contohnya. Jawabannya, ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum ada 5. Pertama, sejarah hukum. Kedua, sosiologi hukum. Ketiga, perbandingan hukum. Keempat, antropologi hukum. Dan yang terakhir yaitu psikologi hukum. Baiklah, yang pertama yaitu sejarah hukum. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum itu tumbuh, berkembang, dan berubah. Sejarah hukum mempelajari sejarah perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua, sosiologi hukum. Sosiologi menurut Racek dan Arendt adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompoknya. Contoh dari hukum sosiologi hukum sosiologi ini yaitu hukum nasional Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbandingan hukum. Perbandingan hukum ini saya akan mengambil dari pendapat H.C. Gutschridt. Perbandingan hukum adalah proses-proses perbandingan peraturan hukum yang diambil dari sistem-sistem yang berbeda. Jadi, yang dilakukan adalah membanding-bandingkan antara peraturan-peraturan atau antara sistem-sistem hukum. Yang keempat, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dari sudut biologis dan budaya yang terbagi atas antropologi fisik yang berkenaan dengan evolusi biologis dan adaptasi fisik manusia, dan antropologi budaya yang berkenaan dengan cara bagaimana bahasa, budaya, dan kebiasaan berkembang. Contohnya yaitu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat atau kebiasaan. Yang kelima, psikologi hukum. Bidang psikologi ini dulu dikenal sebagai psikologi forensic, yaitu psikologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan. Psikologi forensik memiliki orientasi klinis antara lain berkenaan dengan kesehatan mental terdakwa. Kemudian di Amerika Serikat tahun 1960-an berkembang pula suatu bidang yang dinamakan psikologi dan hukum. Baiklah, cuman ini dapat saya sampaikan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.